Sudah, boleh dibaca tema 6. Kita mau belajar lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Oke, sudah masuk subtema 2 dan subtema 3. Hari ini kita mau belajar tentang mengenal ungkapan perintah. Coba Bu Guru mute dulu. Nanti Bu Guru instruksikan untuk buka mikrofonnya, kita baca secara bergantian, baca kalimat percakapannya. Boleh dibuka mikrofonnya, Rifki dan Raihan. Halaman berapa, Bu? Raihan Setiawan. Lihat di layarnya, Nak. Lihat di layarnya. Kalau tidak terlihat jelas, boleh dimiringkan layarnya. Layar di layar. Mei, tolong bantu membuang sampah ya. Coba Raihan Setiawan jadi yang pakai kerudung nih, Rifki jadi yang Mei. Ya. Ini nih ada di layar, Hauzan. Gak apa-apa, nggak usah dibuka bukunya. Ada di layar. Silakan Rifki jadi Mei. Yang ini nih. Si Raihan Setiawan jadi Fitri. Fitri yang pakai kerudung, Meme yang tidak pakai kerudung. Kita bermain peran dulu. Silakan Raihan dulu, Raihan. Mei, tolong bantu membuang sampah ya. Ya, silakan Rizky. Baiklah. Fitri, mari aku bantu agar cepat selesai. Oke, terima kasih Raihan dan Rifki. Nah, yang tadi dikatakan oleh Raihan sebagai Fitri itu adalah ungkapan perintah. Jadi ungkapan perintah ini yang ada di kotak di warna oranye, kotak berwarna oranye atau oranye. Ungkapan perintah berisi permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Perintah itu, Nak, hampir sama dengan permintaan tolong gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak mau memerintahkan atau mau minta tolong sama orang yang lebih dewasa, itu dibiasakan untuk menggunakan kalimat tolong atau menggunakan kalimat yang sopan dan baik ya. Jadi nggak boleh nih misalkan nih ada anak-anak yang minta tolong ke kakaknya, Kak ambilin, nggak boleh seperti itu ya. Jadi Kakak, aku tidak bisa mengambilnya, boleh tolong ambilkan, gitu. Jadi harus menggunakan kata tolong dan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, gitu ya. Jadi anak-anak kalau misalkan, mungkin anak-anak sering ya, Mama tolongin aku dong, itu adalah contoh kalimat perintah, gitu ya. Terus selanjutnya, jadi ingat-ingat ya, Nak. Jadi kalau misalkan mau minta tolong, itu hampir sama. Perintah dan minta tolong itu hampir sama. Tapi kalau misalkan anak-anak mau minta tolong kepada orang yang lebih dewasa, seperti kakak, seperti tante, seperti ibu, seperti ayah, itu menggunakan kata tolong atau menggunakan kalimat yang baik dan santun, supaya tidak terkesan memerintah. Selanjutnya, ini ada percakapan lagi. Bu Guru meminta tolong Hauzan, silakan Hauzan dibuka mikrofonnya, dan Akila. Hauzan jadi Pak Gurunya, Akila jadi anak muridnya. Silakan Hauzan dibaca. Anak-anak kita bersihkan halaman ya. Oke, Akila. Baik. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, tadi seperti yang Bu Guru katakan, ini adalah, terima kasih Hauzan dan Akila, ini adalah salah satu contoh lagi dari kalimat perintah. Nah, anak-anak itu bersihkan halaman ya. Meskipun Pak Gurunya, ini kan Pak Guru lebih tua atau lebih dewasa dari anak-anak. Meskipun Pak Guru tidak menggunakan kalimat tolong, tapi Pak Guru ini sedang memerintah atau menggunakan kalimat perintah. Pak Gurunya lagi nyuruh anak-anak nih, anak-anak kita bersihkan halaman ya. Meskipun Pak Guru tidak menggunakan kalimat tolong, karena Pak Guru lebih dewasa dari anak-anak, jadi Pak Guru menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Jadi Pak Gurunya nggak bilang kayak gini nih,
anak-anak bersihin halaman dong. Tidak seperti itu, tapi Pak Guru menggunakan kata-kata yang baik dan sopan kepada anak-anaknya gitu, pada anak muridnya. Anak-anak kita bersihkan halaman ya gitu. Seperti kalimat mengajak juga, cuma lebih ke kalimat perintah. Terus anak-anaknya menjawab, "Baik, Pak." gitu. Baru anak-anaknya melakukan seperti yang disuruh sama Pak gurunya. Terus bagaimana sih cara menanggapinya? Nah, ungkapan perintah ini biasanya ditulis dengan tanda seru. Ini tanda seru nih yang ini nih. Yang ini nih. Kelihatan yang ada di layar. Ungkapan perintah biasanya ditulis dengan tanda seru. Akhirnya tuh ada tanda serunya nih. Ini namanya tanda baca. Ada titik. Nah, ada titik, ada seru. Nah, yang ini kalau kalimat perintah itu menggunakan tanda seru. Nah, coba Bu Guru mau dong Anin menjadi Bu Guru, Made diperankan oleh Raihan Muhammad Haikal, terus Dedi diperankan oleh Azam. Bu Guru buka dulu ya mikrofonnya. Azam silakan. Anin jadi Bu Guru, Made Raihan Muhammad Haikal, Dedi, Azam. Silakan Anin. Made, tolong hapus papan tulis itu. Oke, silakan Raihan Muhammad Haikal. Ini nih yang Made. Siap Bu Guru? Dimiringin HP-nya nak, kalau tidak terlihat nak. Made. Siap Bu Guru. Oke, silakan Anin baca lagi nih. Dedi, silakan ambil hasil ulanganmu. Oke. Silakan Azam. Boleh dibuka mikrofonnya Azam. Ayo Azam, yang terakhir yang Dedi. Dedi, iya Bu Guru. Oke. Nah, tadi terima kasih Anin, Azam, dan Raihan Muhammad Haikal. Seperti yang sudah dibaca nih. Tadi yang Bu Guru katakan, Bu Guru sampaikan, Bu Guru ulangi lagi ya. Jadi kalau kalimat perintah itu bisa menggunakan kata tolong atau menggunakan kalimat yang sopan, baik dan sopan. Tapi kalau misalkan anak-anak nih mau minta tolong ke kakaknya, atau ke mamanya, atau ke mamanya, atau ke papahnya, itu menggunakan kalimat yang sopan, juga menggunakan kata tolong. Jadi, jangan lupa ya nak, menggunakan kata tolong untuk kalau misalkan anak-anak mau minta tolong atau mengucapkan kalimat. Tanggapannya bagaimana sih? Ini seperti yang dikatakan oleh tadi, siapa ya? Seperti yang dikatakan oleh Raihan Muhammad Haikal dan dikatakan oleh Azam, ini tanggapannya seperti ini nih, kalau misalkan ada yang minta tolong. Nah, siap Bu Guru, iya Bu Guru, iya Mama, kalau Mama minta tolong, iya Mama, baik Mama, siap Mama, gitu. Tapi kalau misalkan anak-anak nih, misalkan mamanya minta tolong nih, atau kasih kalimat perintah ke anak-anak, tapi anak-anak sedang belajar. Mungkin anak-anak bisa langsung bilang kayak gini, maaf Mama, aku sedang belajar, itu juga tidak apa-apa kalau misalkan anak-anak sedang melakukan kegiatan yang lain, gitu ya. Jadi boleh ditolak kalau misalkan memang anak-anak sedang melakukan kegiatan yang lain. Tapi kalau anak-anak lagi main nih, misalkan anak-anak lagi mainannya berantakan, terus kata Mama bilang kayak gini, "Nak, coba tolong mainannya dirapikan." Berarti kalau Mama sudah kasih perintah seperti itu, langsung dirapikan mainannya. Jangan bilang, kadang kan anak-anak suka bilang kayak gini, ada anak-anak yang bilang kayak gini, "Nggak mau Oma, aku masih mau main." Itu tidak boleh seperti itu ya nak. Itu tidak sopan. Itu menunjukkan anak-anak yang tidak sopan, tidak patuh terhadap orang tua. Jadi kalau misalkan orang tua bilang suruh rapikan mainannya, berarti harus dirapikan. Kecuali kalau anak-anak sedang belajar, misalkan anak-anak lagi belajar. Terus Mama bilang kayak gini, "Nak, tolong sapu dong itu berantakan." Nah, anak-anak boleh tuh bilang ke Mama, "Maaf Mama, sebentar aku sedang belajar." Gitu tidak apa-apa. Gitu ya. Oke? Nah, ini tanggapannya. Siap Bu Guru. Iya Bu Guru. Maaf Mama, aku sedang belajar. Maaf Mama, aku sedang makan. Itu boleh juga. Gitu. Selanjutnya. Nah,
tadi yang Bu Guru katakan ungkapan perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru nih. Tanda seru tandanya seperti ini nih. Nah, ungkapan perintah dapat ditulis dengan akhiran lah. Itu, terus ungkapan perintah juga dapat dimulai dengan kata tolong agar terdengar lebih santun. Gitu ya. Jadi anak-anak kalau mau nyuruh atau mau minta tolong ke orang tua, ke siapapun, harus menggunakan kata tolong. Gitu. Nah, selanjutnya boleh deh bantu Bu Guru untuk baca, Mas Syita. Boleh dibuka mikrofonnya, Mas Syita. Bantu Bu Guru untuk baca. Dari sini mengenal. Mengenal ungkapan petunjuk. Ya, lagi Syita. Ungkapan petunjuk digunakan untuk memberi tahu cara melakukan sesuatu. Berikut ciri-ciri ungkapan petunjuk. 1. Disusun secara urut. 2. Menggunakan kalimat perintah halus. 3. Bahasanya jelas dan mudah dipahami. Oke, terima kasih Mas Syita. Nah, seperti yang dikatakan Mas Syita, nah kita mau mengenal ungkapan kain dengan air. Peraslah lap kain tersebut, semprotkan sedikit cairan ke meja. Gosokkan lap kain ke meja. Oke, terima kasih Lukas dan Malika, boleh di-mute lagi. Nah, yang tadi dikatakan oleh Malika sebagai ibu, tadi Malika berperan sebagai ibu dan Lukas sebagai anak. Jadi Lukas bertanya, bagaimana cara mengelap meja, Bu? Terus Malikanya jawab, pertama, basahilah lap kain dengan air sampai gosokkan lap kain ke meja. Nah, kalimat yang diucapkan oleh ibu merupakan ungkapan petunjuk. Kenapa petunjuk? Nah, karena ibu menjelaskan sesuatu cara. Jadi, gimana nih caranya mengelap meja? Nah, ibu jelasin. Itu merupakan kalimat petunjuk. Gitu. Kalimat petunjuk itu adalah kalimat untuk memberitahu sesuatu. Gitu. Ya, misalkan anak-anak suka dengar kan kayak, bagaimana caranya kita bisa ke pasar? Oh, kita harus naik angkot, atau kita naik Gojek, atau naik Grab, gitu supaya bisa ke pasar gitu kan. Itu namanya kalimat petunjuk. Pertama, dibuka dulu handphonenya, terus masukkan alamat tujuannya, kita mau pergi kemana gitu. Kalau itu yang diucapkan itu adalah kalimat petunjuk. Terima kasih Malika dan Lukas. Nah, selanjutnya mengenal aturan menjaga kebersihan rumah. Boleh bantu Bu Guru baca? Afika, boleh dibuka mikrofonnya? Boleh dimiringkan HP-nya Afika supaya lebih jelas? Ya. Mengenal aturan menjaga kebersihan rumah. Lagi? Menjaga kebersihan rumah merupakan kewajiban setiap anggota keluarga. Oke, cukup. Sekarang Hanami. Terima kasih Afika. Sekarang Hanami. Boleh dibuka mikrofonnya Hanami? Sini ada aturan. Ada aturan
menjaga kebersihan rumah dan aturan tersebut harus dipatuhi. Oke, terima kasih Anami. Sekarang Bu Guru mau dong sebutkan contoh, Hafizah, sebutkan contoh aturan yang ada di rumah. Satu, Jevinta juga satu, Pras juga satu. Aturan yang ada di rumah contohnya apa sih? Boleh dibuka tuh? Ya. Apa Fiza? Aturan yang ada di rumah Fiza apa? Sama Lian deh satu. Lian boleh dibuka Lian. Ya. Misalkan. Menyapu. Ya terlalu malam. Apa tuh? Apa? Coba contohnya misalkan Bu Guru, kalau aturan di rumah Bu Guru itu ada menjaga kebersihan gitu. Kalau di rumah Hafizah aturannya apa, Nak? Menjaga kebersihan, Bu. Ya, menjaga kebersihan. Selain menjaga kebersihan apa? Anak-anak kalau tidur di rumah dikasih aturan tidak sama mama. Tidur tidak boleh terlalu malam gitu. Terus apa lagi? Aturannya apa lagi? Coba. Jevinta apa? Yulianta apa? Merapikan tempat tidurmu. Nah, merapikan tempat tidur setelah bangun. Terus apa, Lian? Itu tadi Jevinta. Selanjutnya Hafiza apa? Lian apa? Menyapu, mengepel, betul. Berarti bergantian ya menyapu ngepelnya. Terus selanjutnya. Siapa tadi ya yang Bu Guru instruksikan, lupa Bu Guru. Jevinta. Hafiza apa Hafiza? Hafiza apa Hafiza? Biasanya aturan di rumah apa Hafiza? Oke, Hauzan raise hand. Sebentar Hauzan. Hauzan silakan boleh dibuka. Yang tahu boleh angkat tangannya ya. Oke, Hauzan boleh dibuka mikrofonnya Zan? Merapikan mainan. Jika sudah selesai dipakai, yang tahu boleh angkat tangannya, Nak. Titik 3, raise hand, gitu. Titik 3, raise hand. Oke, Masyita. Masyita boleh dibuka, Rifki boleh dibuka. Sebelum tidur baca doa. Sebelum tidur baca doa. Bagus. Selanjutnya, Masyita. Anin boleh dibuka mikrofonnya. Medina boleh dibuka mikrofonnya. Cuci. Kenapa, Syita? Kenapa, Syita? Coba Syita boleh dibesarkan suaranya. Medina boleh? Mas Syita dibuka dulu nak mikrofonnya nak, Mas Syita. Anin boleh silakan. Kan piringnya dicuci. Oke, mencuci piring setelah selesai makan. Nah, itu aturannya. Selanjutnya Anin, terima kasih Cita. Selanjutnya Anin. Merapikan buku pelajaran. Merapikan buku pelajaran setelah selesai belajar. Selanjutnya Medina. Berdoa sebelum tidur. Oke, menggosok gigi sebelum tidur. Bagus. Menggosok gigi sebelum tidur. Selanjutnya ada lagi? Ada lagi? Oke. Betul banget nih tadi yang dikatakan oleh teman-temannya. Sekarang kita beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah menjawab tadi. Ya, pintar. Tadi betul nih yang dikatakan oleh teman-temannya.
banyak banget aturan yang ada di rumah masing-masing. Jadi aturan yang ada di rumahnya Hauzan dan di rumahnya Anin bisa saja berbeda karena masing-masing rumah atau masing-masing keluarga memiliki aturannya tersendiri. Itu ya. Nah, aturan atau menjaga kebersihan itu harus ditaati oleh seluruh anggota keluarga. Jadi nanti misalkan nih di rumahnya ada menjaga kebersihan, aturannya ada menjaga kebersihan. Tapi misalkan ada kakaknya yang buang sampah sembarangan, misalkan habis jajan, terus sampahnya tidak dibuang ke tempat sampah. Nanti anak-anak bisa mengingatkan, kakak kita harus menjaga kebersihan, kakak buang sampahnya di tempat sampah gitu ya. Jadi anak-anak bisa diingatkan anggota keluarganya kalau misalkan anggota keluarganya tidak menaati aturan yang ada di rumah. Oke. Jadi tadi aturan atau menjaga kebersihan kewajiban siapa, Nak? Kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan. Oke, boleh dibuka mikrofonnya. Tadi menjaga aturan itu kewajiban siapa, Nak? Boleh dibuka mikrofonnya? Kewajiban kita. Kewajiban kita. Kita sebagai apa? Kewajiban setiap anggota keluarga. Oke, jadi anak-anak ada yang namanya hak dan ada yang kewajiban. Kalau sekarang kita sedang belajar namanya kewajiban. Jadi kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan. Jadi kalau misalkan menjaga kebersihan rumah merupakan kewajiban setiap anggota, jadi anak-anak termasuk ya. Anggota keluarga itu ada siapa aja sih, Nak? Coba Bu Guru mau tanya. Selain ada ayah, ada siapa lagi? Di anggota keluarga itu ada siapa aja? Ada ibu. Pintar. Kakak, terus Bunda. adik, aku, abang. Ya, betul, pintar. Adik, pintar. Ya, tapi kalau misalkan adik ya, misalkan nih adiknya masih bayi, terus makannya berantakan. Kira-kira mengerti atau tidak, Nak? Kalau misalkan bilang kayak gini, adik, makannya jangan berantakan. Kira-kira adiknya mengerti atau tidak ya? Boleh dibuka mikrofonnya, Nak? Misalkan adiknya masih bayi nih, terus makannya berantakan, terus anak-anak bilang gini, adik, ini kan kita harus menjaga kebersihan. Tidak, belum paham ya. Jadi anak-anak mungkin bisa bantu untuk bereskan dan bilang sama adik, adik kalau makan, meskipun adiknya belum paham ya, tapi anak-anak bisa bilang gini, adik kalau makan rapi ya, pelan-pelan makannya. Meskipun adiknya belum paham ya, nanti lama-lama adiknya paham gitu. Terus kalau berantakan, anak-anak boleh nih, karena adiknya masih belum ngerti, belum paham, anak-anak yang membereskannya gitu. Kecuali kalau abang yang berantakan makannya, anak-anak bisa langsung ngomong, abang dijaga dong kebersihannya gitu, jangan berantakan kalau makan gitu. Diingatkan abangnya. Nah, ini contohnya nih, ada merapikan dan membersihkan tempat tidur. Tadi yang dikatakan oleh Jevinta, betul. Selanjutnya, meletakkan sepatu di tempatnya. Wah, si Ke mengantuk ya? Terus ada meletakkan sepatu di tempatnya. Kalau habis pulang sekolah, siapa yang habis pulang sekolah sepatunya dilempar? Enggak? Ah, enggak lah. Kelas 1 kan hebat ya. Terus, nah ini mengenal bunyi kuat dan bunyi lemah yang kemarin tuh. Ada bunyi kuat dan bunyi lemah. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan bunyi kuat? Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan bunyi kuat? Bunyi kuat apa ya, Nak? Ada yang masih ingat? Boleh langsung berbicara? Bunyi kuat adalah bunyinya kencang, Bu. Bunyinya kencang. Bagus, Afika. Kalau misalkan bunyi lemah? Bunyinya pelan. Bagus, Ani. Beri tepuk tangan untuk Afika dan Ani. Oke. Nah, kalau misalkan ketukan pada lagu, cepat lambatnya ketukan pada lagu disebut apa ya, Nak? Ada yang masih ingat pelajaran kita waktu
Nah, ini ungkapan petunjuk nih. Ada cara membersihkan kamar atau cara merapikan kamar. Nih ungkapan petunjuk. Terus yang pertama, bersihkan debu yang menempel. Merapikan mainan. Merapikan mainan. Terus sapulah lantai. Ini ungkapan petunjuk ya. Biasanya Menyapu urut. lantai. Ya, pertama bersih debu yang melempar. Kayak tadi siapa? Tike mengatakan rapihin dulu mainannya. Terus bersihkan debu yang menempel. Terus baru disapu. Terus habis itu mematuhi aturannya tuh. Seperti yang kita pelajari minggu lalu, rumah yang kotor menjadi sarang penyakit. Nah, tuh nih tadi ada yang bilang merapikan tempat tidur, menyapu lantai, merapikan mainan. Nah, ini ada menyusun kata menjadi kata. Ya, ini ada kata. Nah, kalau misalkan menyusun kata seperti ini ya, tangan, makan, cucilah sebelum. Dibaca dulu semuanya. Jadi kira-kira apa ya? Sebelum Menyusun kata. Cucilah tangan sebelum makan. Pintar Raihan. Nah, yang terakhir nih, Nak. Nanti akan ada soal ya. Anak-anak bisa diperhatikan dulu, nanti akan ada soal yang kita pelajari. Lakukan pengurangan tanpa meminjam dengan Ibu, bersusun. katanya suruh bilang ke temannya. Nah, ini ada melakukan pengurangan tanpa meminjam dengan cara bersusun panjang. Nah, jadi oke. Nah, ini kita langsung masuk ke contohnya ya. Ini ada 36 dikurang 15 seperti yang kita pelajari kemarin. 30-an, 6 satuan. Terus kalau anak-anak masih bingung, baca aja angkanya 36. Berarti 30-an, 6 satuan. Nah, dikurangin puluhan sama puluhan, satuan sama satuan. Ketemu hasilnya. Nah, kita, oh ini tanggapan yang tadi ya. Kok jadi berantakan nih? Ini yang tanggapan yang tadi. Oh begitu, terima kasih atas petunjuknya, Bu. Nah, ini pengurangan nih. Tadi kita sudah masuk ke pengurangan. Setelah kita belajar kayak misalkan 36, 30-an, 6 satuan. Kan kita sudah tahu nih, 30-an, 6 satuan. Jadi kita bisa langsung ngurangin atau mengurangkan secara bersusun ke bawah. Gitu. Jadi kalau pengurangan itu angka yang terbesar atau angka yang terbanyak pasti yang dikurangi. Gitu. Jadi misalkan ini ada 36, pasti 36 dulu, nggak mungkin 22 dikurang 36 karena nanti hasilnya jadi minus gitu. Nanti kita belajar di kelas 4. Tapi kalau untuk sekarang adalah angka yang terbanyak atau angka yang terbesar dikurangi angka yang terkecil. Misalkan ini nih 36 dikurang 22. Nah, satuan dikurangi satuan, puluhan dikurangi puluhan. Jadi 6 dikurang 2 hasilnya 4, 3 dikurang 2 hasilnya 1. Jadi 36 dikurang 22 adalah 14. Ya. Selanjutnya ada lagi nomor 2. 35 dikurang 24. Puluhan dikurang puluhan, satuan dikurang satuan. Nah, selanjutnya 5 dikurang 4, 1. 3 dikurang 2. Ibu. Ya, Hafiza. Saya keluar dulu ya, ada yang nelfon. Oh, iya boleh. Nanti masuk lagi ya, Hafiza. Ya. Bentar lagi ada soal. Oke. Seperti itu ya, Nak. Ada yang mau bertanya? Ada yang masih bingung gimana sih Bu Guru cara nentuinnya? Boleh dibuka mikrofonnya. Angkat tangannya, dibuka mikrofonnya. Ada yang masih bingung? Tuh, boleh ngomong. Ya, kalau masih bingung nggak apa-apa, langsung katakan. Bu Guru, aku masih bingung, belum mengerti. Gitu. Atau sudah paham? Ada yang bingung? Apa? Silakan, Raf. Gimana Bu caranya? Nah, gimana caranya? Tadi yang Bu Guru katakan, yang terbesar kalau pengurangan, ini kan ada soalnya 35 dikurang 24. Langsung aja nih, kita kan sudah belajar kemarin, 3-nya puluhan,
5-nya satuan. Kita tulis dulu nih di sini. Ini nomor 2 ya. Jevinta. Jevinta. Ya. Nah, ini 35. Tulis dulu 35 di nomor 2 nih. Terus dikurang 24. Nah, jadi disusun sejajar. Kayak misalkan 3 kan puluhan. Kalau 24, 2-nya puluhan. Ditulis di bawahnya. 3 puluhan, 2-nya puluhan. Puluhan sama puluhan, satuan sama satuan. Berarti tinggal dikurangin. 5 dikurang 4 hasilnya 1. 3 dikurang 2 hasilnya 1. Jadi 35 dikurang 24 adalah 11. 1 puluhan dan 1 satuan. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Bu Guru, aku boleh minum nggak? Boleh, silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang masih bingung? Aku mana bisa dengar. Jadi kan anak-anak kemarin sudah belajar nih, yang mana puluhan, yang mana satuan. Nah, berarti disusun puluhan yang mana, yang satuannya yang mana, ke bawah. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada bertanya, kita langsung masuk ke nah, sama nih. Berarti sekarang kalau tadi langsung ke soalnya, kalau sekarang ke soal cerita. Nah, anak-anak kalau soal cerita seperti ini, anak-anak dipahami dulu nih. Soal ceritanya membahasnya tentang apa? Ibu membeli 35 kancing baju. Ibu menggunakan 10 kancing untuk membuat baju baru. Berapa sisa kancing? Sisa kancing. Jadi ibu beli 35 kancing baju. Ibu menggunakan 10 kancing. Karena 10-nya sudah digunakan, berarti sudah digunakan nih. Ibu menggunakan 10 kancing untuk membuat baju baru. Karena ibu punya 35, jadi 35 sudah digunakan 10, berarti dikurangi. Gitu. Karena sudah dipakai, dikurangi. Misalkan kayak ibu punya kue 10, dimakan nih sama Arkan 3. Berarti dikurangi kan? 10 dikurang 3. Karena sudah dimakan berarti dikurangi. Sudah digunakan atau sudah dimakan dikurangi. Berarti sama kayak gini. Ibu membeli 35 kancing baju. Digunakan nih, dipakai sama ibu. Digunakan 10 kancing. Berarti 35 dikurangi 10. Nah, 35 dikurang 10. Puluhan sama puluhan. Satuan sama satuan. Tinggal diurutin aja nih. Tulis dulu 35, tulis di bawahnya 10. Udah langsung dikurangin. Berarti yang di bawahnya 5 angka berapa nih? Angka 0. Berarti 5 dikurang 0, 5. 3 dikurang 1, 2. Jadi sisa kancing yang belum digunakan sebanyak 25 buah. 20-an dan 5 satuan. Ya. Oke, sekarang anak-anak boleh dibuka bukunya, buku PR boleh. Ya, buku PR boleh dibuka. Atau buku apa aja yang ada di rumah. Sambil Bu Guru, sambil Bu Guru cek kehadirannya dulu ya, Nak. Ya, boleh silakan Rafa dibuka mikrofonnya, Rifki dibuka. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya. Buku PR boleh. Buku matematika boleh, buku bahasa Indonesia boleh. Buku PR sama Bu Guru. Oh, kalau buku PR sama Bu Guru, boleh buku yang mana aja deh. Yang ada aja di rumah. Bu Guru cek kehadirannya ya, Nak. Azam, ada? Azam? Ada. Buka mikrofonnya, Nak. Azam? Azam ada? Arkan ada? Arkan? Arkan ada. Afika? Afika? Ada, Bu. Ada. Hadir. Aira? Hadir. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita foto dulu deh, yuk, Nak. Kita foto dulu, Nak.
Kita foto dulu ya. Ini sepertinya lengkap. Yuk kita foto dulu ya. Ya, anak-anak halaman pertama. Satu, dua, tiga. Oke, halaman kedua. Sekarang halaman kedua. Ya, halaman kedua. Semuanya senyum, tetap senyum. Satu, dua, tiga. Sekarang gaya bebas. Halaman pertama. Satu, dua. Tangannya boleh, nak? Satu, dua, tiga. Halaman kedua. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Pintar. Oke. Sip. Bu Guru lanjutkan kehadirannya. Aira ada tadi. Akmal? Akmal? Akmal belum ada ya. Anin? Iya. Ais tidak ada. Hafiza ada. Hanami ada. Fauzan hadir. Rifina hadir. Akila hadir. Syakila hadir. Lukas hadir. Malika hadir. Masyita hadir. Medina hadir. Hadir. Fadil hadir. Zidan Zidan dan belum ya, tadi keluar ya Zidan. Zidan, Rafa hadir, Syarif hadir, Nandito tidak, Pras hadir, Rayhan Muhammad Haikal hadir, Rayhan Setiawan hadir, Rayhana hadir, Sufian Sufian hadir, Pan Rambo tidak hadir, Yulianto hadir, Rizky tidak hadir. Yuk, sekarang kita ya. Apa? Boleh sih, Ke. Sudah, anak-anak tulis jawabannya saja ya, Nak. Coba dikerjakan sendiri. Ya, anak-anak bisa tulis jawabannya saja. Soalnya nggak perlu ditulis. Ya, coba dijawab sendiri ya. Nanti sambil Bu Guru bacain. Jadi bukan Mama yang kalau misalkan masih ketinggalan, angkat tangannya. Kalau misalkan masih bingung bacaannya, boleh angkat tangannya, nanti Bu Guru yang bacakan. Nomor 1, silakan. Bagi siswa yang sedang piket, jangan lupa untuk membersihkan papan tulis ya. Nah, kalimat yang tadi Bu Guru bacakan atau kalimat yang ada di nomor 1 merupakan kalimat apa? A, perintah, B, petunjuk. Boleh tulis A atau B jawabannya. Sambil dibaca boleh. Nomor 1, bagi siswa yang sedang piket, jangan lupa untuk bersihkan papan tulis ya. Itu kalimatnya kalimat apa? A, perintah, B, petunjuk. Boleh tulis A atau B. Sudah? Kalau sudah boleh angkat ibu jarinya. Sip, Syarif sudah, Arkan sudah. Afika sudah. Afika, mau berbicara sesuatu? Tidak, Bu. Oke. Selanjutnya, nomor 2. Oke. Yang kedua, cara membersihkan sepatu. Ya, boleh dibaca. A, kalimat perintah. B, kalimat petunjuk. Cukup A atau B-nya saja. Afika sudah. Arkan sudah belum?
Aira, sudah. Syakila, Akila, kenapa Kila? Sudah? Sudah? Akila sudah? Oh, Syakila sudah. Ayo Lian, Bu Guru bantu bacakan Lian. Nomor 2, cara membersihkan sepatu. Nah, kalimat yang Bu Guru sebutkan tadi, kalimat perintah, A kalimat perintah, atau B kalimat petunjuk? A atau B jawabannya? Fiza sudah? Hanami sudah? Lukas sudah? Sudah. Lanjut nomor 3, Raihan. Kok Raihan Muhammad Haikal tidak pakai seragam? Raihana pakai seragam. Kenapa Raihan? Boleh dibuka mikrofonnya, Raihan. Ya, selanjutnya nomor 3. Nah, nomor 3 itu adalah petunjuknya. Selesai digunakan, mainan dikembalikan ke tempatnya. Nah, tanggapannya seperti apa? Nomor 1 apa? Lah, nomor 1 ini yang tadi nih. Bu, nomor 1 apaan, Bu? Aja, Nak. Ini siapa yang bertanya nih? Raihana ya? Rehana, Bu Guru. Nah, ini bisa dibaca Raihana. Ini nomor 1 ada nih. Ada kan nomornya kan? Kalau ketinggalan bisa dibaca. Sekarang kita sudah nomor 3. Tapi kalau ada yang ketinggalan bisa langsung dibaca. Boleh dimiringkan, Nak. Handphonenya boleh dimiringkan supaya lebih besar layarnya atau tampilannya. Dimiringkan handphonenya. Raihana, handphonenya boleh dimiringkan. Perintah. Nah, tanggapannya bagaimana? Tadi kan yang Pak Guru bilang tuh, anak-anak nanti bersihkan halaman ya. Baik Pak Guru, siap Bu Guru. Oke Pak Guru. Kalau ini petunjuknya, selesai digunakan, mainan dikembalikan ke tempatnya. Tanggapannya seperti apa? Boleh kalau misalkan mau menggunakan maaf, Mama, aku sedang belajar, itu boleh juga. Kalau misalkan mau, oke, baik. Oke. Sudah, nomor 3 sudah? Nah, Luka jawabnya apa? Ya, kalau misalkan ada yang bilang seperti itu, jawabnya bagaimana? Mau ngejawab mamanya gimana? Baik, Ma. Nah, boleh seperti itu, Lukas. Baik, Ma. Siap, Ma. Laksanakan, Ma. Iya. Atau kalau anak-anak lagi belajar, mohon maaf, Ma, aku sedang belajar. Tapi lagi mainan ya? Ya. Sudah, nomor 3. Baik, Ma. Nggak apa-apa. Ya, Fiza boleh dibuka mikrofonnya, Fiza. Ya, lanjut nomor 4. Nah, nomor 4. Siapakah yang harus mentaati aturan di rumah? Langsung dijawab. Atau ibu saja, atau mama saja, atau anak-anak saja, atau seluruh anggota keluarga. Ya. Atau jangan-jangan yang harus mentaati aturan di rumah cuma ayah saja, cuma papa saja, atau cuma mama saja. Siapa yang harus mentaati? Atau semua anggota keluarga, atau seluruh anggota keluarga. Siapa yang harus mentaati aturan di rumah?
Saya lulus. Sudah, nomor 4. Ya, Fiza, silakan dibuka mikrofonnya, Fiza. Sudah, silakan berbicara, Fiza. Ibu, Ya, saya pengen ke toilet. silakan, Fiza. Silakan. Seluruh. Artinya. Sudah. Nomor 4 itu siapakah yang harus mentaati aturan di rumah? Atau mamah aja? Atau papa saja? Atau anak-anak saja? Atau malah seluruh keluarga, seluruh anggota keluarga? Siapa kira-kira menurut anak-anak yang harus mentaati aturan di rumah? Sudah? Lanjut, kita lanjut nomor 5. Nah, ini ada kata-kata acak. Ini adalah contoh kalimat petunjuk. Anak-anak bisa langsung ditulis Alhamdulillah, Arkan bersin ya. Anak-anak bisa langsung ditulis yang sudah rapi atau yang sudah disusunnya saja, soalnya nggak usah ditulis. Kalimat yang baru ini aja yang langsung ditulis. Basah, bersihkan kaca dengan lap. Ini adalah kalimat petunjuk. Disusun. Yang susunan yang benernya, kamu tulis jawabannya aja. Apa bersihkan dulu, atau kaca dulu, atau lap dulu. Boleh deh Bu Guru kasih clue-nya kalau bingung. Kata yang pertama adalah bersihkan. Dibantu Nah, Bu Guru. bersihkan. Selanjutnya kalau setelah bersihkan, kata apa lagi nih? Apa yang dibersihkan apa? Kaca dengan basah. Ya. Kata yang pertama itu adalah bersihkan. Nih kata-katanya ada di sini semua. Tinggal kamu susun. Tinggal disalin. Disusun dan disalin. Kata yang pertama adalah bersihkan. Apa tuh ya yang dibersihkan? Sudah? Waktunya tinggal 1 menit lagi nih, Zoom kita sudah habis. Sudah sampai 5 soal saja. Berarti sudah selesai. Sebentar. Oke. Sudah, kalau sudah selesai nanti